Pemirsa, petugas medis yang tengah bertugas di Maifadun, Lebanon Selatan, menjadi korban serangan drone Israel. Video yang menunjukkan detik-detik tim medis yang tengah mengevakuasi diserang terekam kamera. Nabatiyeh Ambulans Service merilis rekaman kamera tubuh yang menunjukkan serangan terhadap mobil ambulans mereka di Maifadun. Rekaman video menunjukkan para medis yang tengah membantu rekan-rekan mereka yang terluka mendapat serangan ledakan, menghancurkan pintu kendaraan dan membuat salah satu dari mereka berteriak ketakutan. Media Lebanon melaporkan bahwa serangan terbaru Israel menyebabkan 4 orang tim medis tewas di Maifadun. Bahkan Kementerian Kesehatan Lebanon mengutuk serangan terhadap tim medis. Serangan sebagai upaya mengganggu penyelamatan dan sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional. Total 42 orang tim medis tewas sejak 2 Maret. Serangan brutal Israel di Lebanon berlanjut dan menewaskan 2 warga sipil. Serangan Israel menargetkan sebuah mobil dan sepeda motor di Jalan Raya Jiyeh, Lebanon. Ya Allah, Van, استهد فين Van? Ya Allah, Van, استهد فين Van? Militer Israel terus menggencarkan serangan mematikan di Lebanon seiring dengan berlanjutnya invasi darat. Serangan Israel menargetkan sebuah mobil di Jalan Jiyeh menuju Sidon sekitar 20 km selatan Beirut menyebabkan mobil tersebut terbakar habis, menewaskan pengemudi mobil yang menjadi sasaran, dan seorang pengendara sepeda motor yang sedang lewat di belakangnya saat serangan terjadi. Insiden ini terjadi sehari setelah pemerintah Lebanon dan Israel bertemu di Washington DC, Amerika Serikat membicarakan upaya gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat. Selain menggempur 2 kendaraan di Beirut, militer Israel juga mengumumkan telah menyerang 200 target milik kelompok Hizbullah dalam 24 jam terakhir. Kepala Staf Angkatan Darat Israel, Eyal Zamir, telah memerintahkan agar seluruh area Lebanon Selatan hingga garis sungai Litani dijadikan zona pemusnahan kelompok Hizbullah. Sebuah video direkam oleh pasukan Zionis Israel di tengah kehancuran kota Aita Al-Shab, Lebanon Selatan. Bukannya malu, mereka dengan bangga keliling kota menggunakan mobil untuk menunjukkan kerusakan kota akibat perbuatannya. Seorang prajurit Zionis Israel dengan bangga menunjukkan perbuatannya yang telah menghancurkan kota Aita di Lebanon Selatan. Kehancuran itu ia perlihatkan dalam sebuah rekaman video sambil berkeliling bersama rekannya menggunakan mobil jeep terbuka. Dalam video itu ia bahkan mengatakan itu adalah kesuksesan Israel dalam menghancurkan teroris di tiap kota dan desa. Alih-alih malu dengan perbuatannya yang telah membunuh warga sipil, prajurit Zionis malah mengatakan akan menghancurkan segalanya. Pemirsa, penembakan massal terjadi di 2 sekolah berbeda di Provinsi Şanlıurfa dan Kahramanmaraş, Turki. Insiden penembakan terjadi 2 hari berturut-turut. Inilah kepanikan warga pasca terjadinya penembakan di sekolah menengah Ayser Çalik, Kahramanmaraş, Turki pada Rabu kemarin. Sebanyak 9 orang tewas dan 13 lainnya terluka, di mana 6 di antaranya dalam kondisi kritis. Sejumlah korban langsung dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans darurat. Dilaporkan pelaku siswa kelas 8 di sekolah tersebut membawa senjata api di dalam ranselnya, tiba-tiba menembak secara membabi buta setelah memasuki 2 ruangan kelas. Pelaku tewas dalam peristiwa dan belum diketahui penyebab kematiannya. Informasi berikutnya, pemirsa, saling serang antara Israel dengan Hizbullah terus terjadi. Sistem pertahanan Israel pun disibukkan dengan roket-roket Hizbullah
yang menyerang kota-kota yang diduduki oleh Israel. Roket-roket Hizbullah menghujani kota Naharia yang diduduki oleh Israel. Sirene pun terus berbunyi tanpa henti saat rudal memasuki langit kota Naharia. Sistem pertahanan milik Israel, Iron Dome pun terus dikerahkan untuk mencegah rudal-rudal ini jatuh di kota Naharia. Kelompok Hizbullah kembali melancarkan serangan ke Israel. Hizbullah menargetkan Kiryat Shmona di wilayah utara Palestina yang diduduki oleh Israel. Dalam rekaman yang beredar, nampak beberapa personel Hizbullah tengah menyiapkan peluru artileri di lokasi yang diduga berada di wilayah Lebanon Selatan. Serangan diarahkan ke permukiman Kiryat Shmona di Israel Utara sebagai balasan atas gempuran Israel ke Lebanon. Kiryat Shmona merupakan salah satu kota yang kerap menjadi target serangan Hizbullah di tengah eskalasi konflik di perbatasan Israel-Lebanon. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi dari pihak Israel terkait dampak serangan tersebut. Anggota parlemen Polandia menyebut Israel melakukan genosida sambil memperlihatkan bendera Israel yang diubah dengan simbol Nazi. Sementara itu, Kedutaan Besar Israel di Warsawa mengutuk tindakan Konrad Berkowicz dan mendesak pihak berwenang Polandia untuk mengambil tindakan. Anggota parlemen Polandia, Konrad Berkowicz, memperlihatkan bendera kertas Israel yang dimodifikasi dengan simbol Nazi setelah sebelumnya menyebut Israel memicu krisis energi global dan melakukan genosida. Momen terjadi dalam acara peringatan korban pembantaian Nazi selama sesi parlemen di Warsawa, Polandia pada hari Selasa. Selain itu, Berkowicz juga mengecam penggunaan bom fosfor putih terlarang yang ia sebut kekejaman luar biasa. Izrael dokonuje na naszych oczach ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Izrael to nowa trzecia Rzesza i jego flaga powinna wyglądać dokładnie tak. Insiden memicu kemarahan di kalangan anggota parlemen. Ketua Parlemen Polandia kemudian mengumumkan rencana sanksi bagi anggota parlemen yang menampilkan simbol terlarang di gedung parlemen. Sementara itu, Kedutaan Besar Israel di Warsawa mengutuk tindakan Berkowicz dan mendesak pihak berwenang Polandia untuk mengambil tindakan.